Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu Misteri Gadis Penunggu Jembatan Gantung bagian 2, karya Kang Asep Hidayat sendiri ya. Baik, langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Syukurlah kalau dapat dengan nyenyak, ucap Pak Seno pelan. Lalu ia keluar dari ruangan menuju ke toilet, meninggalkan Dul dan Sony di ruang guru. Dul, menurutmu ada yang aneh nggak dari sikap dan ucapan Pak Seno tadi? Celetuk Sony ke Dul. Iya, emangnya ada apa di rumah itu kok nanyanya seperti itu? Seperti ada sesuatu saja. Jawab Sony membenarkan dugaan Dul. Udahlah, biarin sajalah Son. Mungkin dia memang hanya bertanya saja. Sambung Dul berpikir positif. Terdengar suara lonceng sekolah, tanda jam pelajaran berikutnya dimulai. Bergegas Sony dan Dul keluar dari ruang guru menuju ke kelas untuk kembali bertugas, yaitu mengajar. Tak terasa waktu terus berjalan. Sebagaimana mestinya, 10 hari sudah Sony dan Dul mengajar di sekolahan. Selain sudah mulai akrab di lingkungan sekolah, mereka juga sudah mulai bergaul dengan warga desa. Walau mereka seorang guru, namun tetap saja mereka sosok anak muda yang masih memiliki jiwa bergelora dalam hidup. Sesekali mereka berkumpul dengan anak-anak muda kampung, dalam artian masih dalam koridor positif. Mereka juga aktif di setiap kegiatan desa, seperti Karang Taruna dan lainnya. Dengan demikian, masyarakat desa sangat menyenangi Sony dan Dul. Kira-kira kapan kalian nikah, Bang? Tanya si pemilik warung kepada Sony dan Dul ketika tengah duduk santai di warung kopi. Entahlah Kak, belum ada yang mau sama kami, jawab Dul seraya tertawa. Alah, ya tak mungkin lah tak ada yang mau. Kaliannya aja kali yang terlalu banyak pilih. Kan banyak juga di desa ini yang cantik dan berpendidikan, ucap pemilik warung itu lagi. Serius Kak, belum ada yang mau sama kami. Carikanlah kalau gitu Kak, ucap Sony lagi serius namun diselingi canda. Serius nih, nanti kakak carikan gak mau. Sony dan Dul hanya tertawa melihat sikap si pemilik kedai itu yang biasa warga memanggil dengan sebutan Kak Sal, serius membahas masalah jodoh mereka berdua. 2 tahun kemudian, persahabatan dan kebersamaan senasib dan sepenanggungan antara Sony dengan Dul harus dibatasi dengan menikahnya Dul dengan gadis pujaannya. Dengan demikian, Dul meninggalkan Sony tinggal sendiri di rumah dinasnya karena Dul tinggal bersama istrinya di rumah sang mertua. Malam yang terasa dingin dan sunyi, walau belum larut karena memang sedang musim hujan dan sedari sore tadi hujan mengguyur alam. Di dalam kamar, Sony sendiri merasa sangat kesepian, tak tahu apa yang akan diperbuat.
untuk mengusir rasa sepinya. Pikiran melayang entah kemana, merenungi perjalanan hidupnya. Sony bukan tidak ingin segera menikah seperti Dul, apalagi usianya saat ini sudah sangat matang, yaitu menginjak 32 tahun. Namun banyak hal yang ia pikirkan yang membuat ia hingga saat ini belum menikah. Salah satu alasan mengapa ia belum menikah, ia harus membantu membiayai adik-adiknya yang masih sekolah karena ayahnya sudah lama meninggal. Suatu sore di saat Sony tengah beristirahat di rumah dinas, terdengar suara ketukan dan ucap salam dari pintu depan. Sony menjawab salam dan bergegas melangkah keluar dari kamar untuk membuka pintu. Ternyata temannya yang datang. Kamu Jis, ayo masuk. Sapa Sony kepada temannya yang bernama Ajis. Tak usahlah bang, di sini saja. Oh ya, aku mau ajak abang ke desa seberang untuk bantu-bantu di acara si Firman. Besok dia mau nikah. Ujar Ajis mengajak Sony. Oh iya, besok dia nikahnya ya. Ayolah kalau gitu. Tapi bentar ya, aku ganti pakaian dulu. Jawab Sony dan langsung menyetujui ajakan Ajis. Setelah berganti pakaian, Sony bersama Ajis langsung berangkat berjalan kaki. Karena sepeda motor yang ia beli berdua sama Dul sedang dipakai Dul. Sembari berjalan, mereka mengobrol dan diselingi canda. Terlihat mereka tertawa. Bang, Dul sudah menikah. Firman menikah. Kita kapan ya bang? Ucap Ajis ke Sony seraya tertawa kecil. Udah, jangan dipikirin, jalani saja hidup. Ntar juga kalau sudah ada jodohnya, kita juga bakal nikah. Jawab Sony. Sony dan Ajis terus berjalan hingga tiba di sebuah jembatan gantung yang membentang di atas sungai yang lumayan luas dan berarus deras. Bang, kata orang-orang, kalau lewat jembatan ini pada malam hari, terkadang suka ada cewek cantik yang nongkrong di sini loh. Ucap Ajis pelan, bahkan berbisik ke Sony. Masa iya Jis? Kalau memang iya, asik dong. Bisa aku jadikan pacar kalau ketemu. Hus, jangan sembarangan. Kalau cewek itu hantu gimana? Amit-amit. Sambung Ajis lagi. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua tiba di rumah calon istrinya Firman karena pesta pernikahannya diselenggarakan di rumah mempelai wanita. Terlihat saat itu sudah banyak warga berkumpul, baik muda-mudi maupun warga lainnya, tengah bekerja untuk mempersiapkan acara hajatan yang akan dilaksanakan esok pagi. Assalamualaikum. Salam Sony dan Ajis seraya mendekati Firman dan beberapa warga yang tengah duduk di teras. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, datang juga. Jawab Firman dan menyalami Sony dan Ajis. Apa nih yang bisa aku kerjakan? Ucap Sony kepada Firman. Duduk dulu, ngopi dulu kita. Sudah banyak kok yang lainnya. Pak Guru datang saja kemari, aku sudah senang. Sony hanya membalas dengan senyum ceria menanggapi ucapan Firman. Lalu ia duduk bergabung bersama mereka. Aku tadi tak ingat kalau sore ini kita kumpul di sini.
Pulang kerja langsung mandi dan baring-baring saja di rumah. Untung Ajis ngajak bareng. Maklumlah, akhir-akhir ini aku banyak lupanya. Ucap Sony yang diakhiri tawa. Makanya cepatan kawin. Kapan lagi? Jangan sampai jadi bujang lapuk loh. Timpal Firman. Lalu mereka kembali tertawa ceria. Namun dalam hati Sony terselip rasa sedih. Tak terasa hari sudah larut malam. Sekira jam 1 malam, Sony pamitan pulang kepada teman-temannya. Bang, aku pulang dulu ya. Dah malam nih. Cepet amat pulangnya bang. Banci aja menjelang subuh baru pulang. Celetuk Surya bercanda. Aku kan bukan banci Sur. Jawab Sony sembari nyengir kuda. Besok aku harus masuk kerja juga Sur. Sambungnya lagi. Setelah pamitan, Sony langsung pulang sendiri karena Ajis masih di rumah Firman. Di perjalanan pulang tentunya ia hanya diam karena sendiri. Ia terus melangkah menembus gelapnya malam hingga melintas di jembatan gantung. Sony bergidik, namun bukan karena takut, melainkan tubuhnya merasa dingin. Maklumlah melintas di atas sungai yang luas pada saat malam hari pula. Sony berjalan sembari berpegangan pada tali seling jembatan itu. Sony merasa gamang karena sudah pasti jembatan itu selalu bergoyang ketika ia berjalan di atasnya. Di saat ia tengah berjalan, beberapa meter di hadapannya, Sony melihat seperti ada seseorang tengah berdiri menghadap ke arah sungai atau posisinya membelakangi jalan. Namun Sony belum dapat melihat dengan jelas sosok itu siapa. Sony terus melangkah hingga benar-benar ia melintas di belakang sosok yang tengah berdiri membelakanginya. Sosok itu ternyata seorang perempuan. Walau tidak terlalu jelas, hanya remang bias sinar dari bohlam lampu kecil yang berada di atas pertengahan jembatan. Permisi kak, sapa Sony ketika melintas di belakang wanita tersebut yang mengenakan pakaian terusan berwarna putih motif kembang berwarna merah. Mau pulang ya bang? Santai dulu bang di sini, suasananya asik loh. Tanpa diduga oleh Sony, wanita itu menjawab, bahkan mengajak untuk bersantai di sana dengannya. Sony langsung menghentikan langkah seraya menoleh ke arah wanita tersebut dan menjawab, Iya kak, mau pulang. Tapi kalau bersantai di sini gak enak kak, nanti dilihat warga tak enak. Sudah malam. Tak ada lagi orang lewat bang, santai sajalah. Tapi kalau abang tak mau di sini, nanti aku nyusul ke rumah abang ya. Ucap perempuan cantik itu lagi seraya menyerahkan sekuntum bunga kepada Sony. Sony terlihat terkejut. Namun dengan ragu Sony menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Iya kak, makasih ya. Ucap Sony tergagap, lalu ia pamitan dan melangkah pergi hingga ke ujung jembatan gantung. Sembari melangkah, ia mencium bunga pemberian perempuan cantik tadi yang sepertinya itu bunga mawar putih. Setibanya di depan rumah, Sony segera membuka pintu dan masuk. Terlihat rumah gelap karena ketika berangkat sore tadi ia belum menghidupkan lampunya. Setelah masuk, Sony langsung menutup dan mengunci pintunya. Namun ketika ia membalikkan badan hendak masuk ke dalam kamar, tiba-tiba saja bersambung.
Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 3. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.